Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Erina Rusadi. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Manajemen Pendidikan Islam semester 2 yang pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi pada mata kuliah pengantar manajemen dengan judul presentasi yaitu fungsi planning atau fungsi perencanaan dalam fungsi manajemen. Nah, fungsi planning atau fungsi perencanaan adalah salah satu dari 4 fungsi manajemen selain fungsi organizing, fungsi executing, dan juga fungsi controlling. Fungsi perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana suatu direksi perusahaan atau organisasi apapun menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, fungsi perencanaan adalah tentang apa yang ingin dicapai dan juga bagaimana cara mencapainya. Perencanaan adalah langkah yang paling awal dalam menjalankan suatu perusahaan ataupun organisasi apapun, dan bahkan bisa berpengaruh total di masa yang akan datang. Fungsi manajemen yang lain nanti akan cenderung mengikuti hasil perencanaan yang akan dilakukan, dan fungsi manajemen yang lain tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya manajemen perencanaan yang matang. Nah, kemudian adalah tujuan dari fungsi perencanaan ataupun fungsi planning itu sendiri. Nah, setiap organisasi maupun perusahaan pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Otomatis nanti perencanaan yang akan dilakukan pun juga akan berbeda-beda. Nah, namun secara umum tujuan dari mereka melakukan perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dilakukan adalah untuk mengantisipasi dan juga merekam perubahan. Yang kedua, perencanaan mengarahkan kepada administrator maupun non-administrator. Kemudian yang ketiga, perencanaan bisa menghindari atau paling tidak memperkecil pemborosan dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir, perencanaan menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah suatu pengawasan. Kemudian, manfaat dari fungsi perencanaan atau fungsi planning. Fungsi planning memiliki beberapa manfaat, seperti diantaranya yang pertama adalah hasil perencanaan menjadi pedoman atau acuan dasar dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua, perencanaan bisa memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang akan dilakukan, apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan ataupun tidak. Kemudian yang tiga, perencanaan mampu meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Nah, kemudian kegiatan akan lebih terorganisir dengan fungsi perencanaan, dengan kita merencanakan sebelumnya. Kemudian yang kelima, pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif, lebih tepat, dan juga lebih efisien. Kemudian yang keenam, ancaman dan juga hambatan yang mungkin akan terjadi bisa diprediksi dan diatasi sedini mungkin. Kemudian yang terakhir, dapat memudahkan suatu pengawasan. Kemudian, apa saja kegiatan fungsi manajemen perencanaan? Nah, kegiatan pokoknya dilakukan dari fungsi planning adalah satu, menentukan arah dan juga tujuan ataupun target bisnisnya suatu perusahaan maupun organisasi. Kemudian yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dan yang ketiga, menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. Dan yang keempat adalah menetapkan standar untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian, faktor yang dipertimbangkan dalam suatu perencanaan atau planning. Jadi, perencanaan pada dasarnya memutuskan apa yang diinginkan dan juga apa yang akan dilakukan. Jadi, jika ingin lebih detail, perencanaan harus bisa menjawab beberapa pertanyaan yang lebih familiar disingkat dengan 5W dan 1H. Nah, apa itu 5W dan 1H? 5W 1H adalah ada what, where, when, why, who, dan yang terakhir adalah how. Nah, what adalah apa yang ingin diperoleh oleh suatu perusahaan ataupun organisasi apapun. Jadi, perencanaan yang bagus harus bisa menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi, apa yang ingin diperoleh, kemudian apa yang ingin didapatkan, kemudian tujuan seperti apa yang diinginkan atau yang dihasilkan. Jadi, jawaban dari pertanyaan ini nanti akan dijadikan dasar dalam perencanaan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah why. Why adalah lanjutan dari penjelasan mengenai what, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi, mengapa perusahaan memutuskan tujuan tersebut, mengapa bukan tujuan yang lain, dan bagaimana alasan yang menyertai dan juga analisisnya. Jadi, apakah tujuan dari
realistis, apakah perencanaan menguntungkan dan masuk akal untuk dikerjakan, seperti itu misalnya. Kemudian berikutnya ada where. Where berhubungan dengan di mana sebuah proyek dalam menjalankan tujuan ataupun akan dilakukan. Jadi harus dijelaskan mengapa program untuk mencapai tujuan tersebut harus di tempat tertentu dan bukan di tempat yang lain. Kemudian berikutnya ada when. When adalah kapan. Jadi kapan tujuan yang ditetapkan itu akan dieksekusi atau akan dilakukan. Jadi menentukan waktu eksekusi pekerjaan yang ini dijalankan tidak bisa dilakukan secara serampangan dan harus ada analisisnya. Kemudian berikutnya adalah who. Who adalah siapa. Jadi siapa yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, siapa personel yang akan menjalankan semua hal yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi siapa yang menjadi tugas, mengapa dia bukan orang lain, kemudian siapa pangsa pasar yang akan dituju dan mengapa bukan pasar-pasar yang lain, seperti itu misalnya. Kemudian yang terakhir adalah ada how. How adalah bagaimana. Jadi bagaimana cara tujuan itu diupayakan, bagaimana sebuah kegiatan akan dilaksanakan atau akan dijalankan, kemudian apakah ada alternatif atau cara lain yang bisa dilakukan, dan mengapa memilih cara ini dan cara yang lain, seperti itu misalnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana suatu rencana atau planning itu bisa dikatakan dengan baik. Jadi rencana perusahaan harus disusun dengan sistematis dan juga baik agar perencanaan bisa dieksekusi dengan mudah dan meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi ke depannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam suatu perencanaan atau dalam suatu planning. Salah satunya adalah fleksibel. Jadi suatu rencana yang disusun harus bisa menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi terkadang situasi ataupun kondisi yang diperkirakan ternyata meleset dari kenyataan. Kemudian rencana harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang mungkin bisa terjadi di dalam realitanya. Rencana tidak boleh kaku, karena justru dengan kekakuan rencana itu sendiri, nanti eksekusi pelaksanaan ataupun teknis rencana bisa merugikan perusahaan maupun organisasi itu sendiri. Kemudian berikutnya, rencana harus stabil. Jadi semua rencana yang disusun sebaiknya tidak perlu mengalami perubahan yang terlalu signifikan ataupun terlalu besar pada kurun waktu tertentu. Karena perencanaan yang stabil nantinya akan membuat perusahaan lebih fokus terhadap apa yang akan dikerjakan. Kemudian yang ketiga adalah rencana harus terintegrasi dengan baik. Maksudnya, rencana harus bisa dikomunikasikan dengan baik dan juga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Jadi hal ini untuk menghindari penafsiran rencana yang berbeda-beda di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses perencanaan tersebut. Kesalahan komunikasi nantinya akan membuat suatu rencana tidak bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, rencana harus detail. Jadi rencana yang baik harus detail dan juga meliputi segala hal yang dibutuhkan dalam rencana tersebut, terutama mengenai 5W 1H yang sudah kita bahas tadi. Jadi detail rencana seperti misalnya apa yang harus dilakukan, siapa yang akan melakukannya nanti, kemudian kapan harus dilakukan, dan bahkan target yang harus dicapai pun harus direncanakan hingga lapisan manajemen yang paling bawah sekalipun. Yang kelima yaitu adalah mempertimbangkan sumber daya. Jadi sehebat apapun rencananya, hendaknya memperhitungkan dengan cermat sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan ataupun organisasi tersebut. Jadi apakah rencana tersebut realistis dan bisa dicapai dengan sumber daya yang dimiliki atau tidak. Berikutnya, rencana harus sederhana dan tidak sulit untuk dilaksanakan. Rencana yang baik adalah rencana yang sederhana dan tidak susah untuk dijalankan. Ini bukan berarti rencana yang sudah dilaksanakan itu menjadi rencana yang tidak baik, bukan begitu maksudnya. Jadi jika ada rencana yang jauh lebih mudah ataupun lebih efektif dilakukan, maka itu jauh lebih baik. Nah, itu tadi adalah presentasi saya tentang fungsi planning ataupun fungsi perencanaan dalam fungsi manajemen. Pada kesempatan berikutnya nanti saya akan melakukan presentasi pada fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, yaitu ada fungsi organizing, fungsi excellencing, dan juga fungsi controlling. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan presentasi pada kesempatan kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.